berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI dan laporan pemantau digital seperti SafeNet, memperlihatkan peningkatan signifikan kasus perundungan, baik yang terjadi di sekolah maupun di dunia maya. Yang terbaru adalah kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMP di Tangerang Selatan hingga sang korban meninggal dunia. Sangat disayangkan, kejadian di institusi yang seharusnya menjadi tempat belajar malah berujung pada menghilangnya nyawa seorang siswa. Hal ini tentunya harus menjadi catatan bagi semua pihak untuk berbenah, bahwa setiap perlakuan dan perbuatan akan mendatangkan konsekuensi yang bisa berdampak baik ataupun buruk bagi kita dan orang lain. Quran Surat Al-A'raf ayat 8 dan 9 telah mengingatkan kita bahwa semua perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal, sesuai dengan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan izinnya bahwa hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami As-Sajadah, Villa Melati Mas, Jalan Serpong Utara, Tangerang. Masya Allah, sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan juga kita sudah menyaksikan di tayangan awal tadi ada video tentang kasus bullying. Dan juga kasus ini terjadi pada anak SMPN 19 Tangsel. Jadi hal-hal semacam ini memang menjadi perhatian kita, terutama bagi para orang tua, para guru, praktisi yang memang berhubungan dengan anak-anak, bahwa betapa pentingnya menjaga supaya bullying ini bisa sama sekali dihilangkan dan tidak terulang lagi di anak-anak kita di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Kita hari ini akan mengupas tema kita, tapi saya akan menyapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Bunda Yati. Waalaikumsalam Mas Dude. Masya Allah, hijau-hijau nih bajunya ya Bunda ya. Hijau Seger supaya banget. enggak ngantuk ini. Supaya Jadi ingat kue talam. Masya Allah. Di sebelahnya Bunda ada Ustazah Ina Rotul. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. jauh-jauh dari Jawa Tengah. Perjalanan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di sampingnya Ustazah, ini dia guru kita Abi Taufikur Rahman. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permata hijau kita Cakep. beli duren. Cakep. Nih kok kita lihat hijau-hijau pada makin keren. Iya. Terima kasih Abi ya. Ada adik kita juga nih, Rizik. Assalamualaikum Rizik. Waalaikumsalam. Masya Allah, Rizik suaranya bagus sayang. Usia berapa saya? 8 tahun. 8 tahun. Masya Allah, semoga terus semangat menghafalnya. Dan ini ibu-ibu dari Majelis Taklim, dari Karawaci, ada dari Pandeglang, ada dari Serang ya. Kumpul jadi satu di Kalam Hati, Masya Allah. Dan tema kita hari ini adalah jaga lisan, jaga perbuatan. Langsung yang pertama kita akan mendengarkan tausiah dari Bunda Yati dengan subtemanya adalah luka yang tak terlihat lewat kata-kata. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, pemirsa Kalam Hati di seluruh penjuru tanah air yang dirahmati Allah. Hari ini tema kita adalah merespon fenomena yang terjadi saat ini. Sama Bu, ayatnya tadi dibaca itu tadi Bu sama anak kita, Masya Allah Rizik membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 Ibu. Emang benar ini surah tentang tata krama, etika, sopan santun. Di mana asbabnya Ibu? Asbabnya adalah segerombolan Bani Tamim, kurang lebih jumlahnya 70 orang, teriak-teriak di kamar Nabi, ya Muhammad keluar ente, keluar ente. Kalau menyanjung kami berarti engkau memuji kami, jika engkau mencela kami berarti kecelakaan untukmu. Tuh kagak sopan tuh orang Bu, padahal Nabi sedang istirahat. Jadi etika ini Ibu sekalian,
Sudah begitu banyak diajarkan oleh Al-Quran ibu. Akhirnya Nabi keluar nemuin mereka ibu. Padahal etika terhadap seorang ambia itu mesti sekali dipegang ibu. Jadi berangkat dari situ surah ini jadi rujukan buat kita ibu sekalian. Sekarang ibu kita kenal bullying, perundungan. Ibu pernah dirundung, ibu mah dirundung asmara. Bu, perundungan itu mencela, ngejek, ngatain orang, demen banget itu mulut kayak kagak di sekolahin ibu. Masya Allah, maka salah satu perkara yang paling sulit adalah hifdzul lisan. Perundungan itu memang Bu, udah dikenal di dalam Al-Quran bu. Ibu ingat kisah Nabi Yusuf, dibullying oleh saudaranya ibu. Saudaranya menyakiti Nabi Allah Yusuf alaihi salam sampai beliau ibu diusir dari rumahnya, dibawa ke sebuah sumur. Itu dilakukan oleh saudara sendiri. Makanya sekarang banyak luka yang gak berdarah. Saudara sama saudara 7 lebaran kagak saling nyaba. Padahal sama besti udah kayak saudara. Sama besti di media sosial aktif. Kalau ketemu udah pada sedep banget dah. Sama abang udah pora-pora. Ditanya ibu kenapa sama abang sekarang kurang akrab. Abisnya dulu mah abang saya cakep apa. Abang saya tuh pembela banget ustaznya. Sejak nikah sama tukang kompor. Jadi panas mulu ustazah. Ya ada hubungan yang sekarang menjauh. Kenapa? Karena masing-masing di antara kita itu sukanya saling menyakiti ibu. Waspada dengan orang yang sakit hati. Memang lukanya tidak berdarah tapi sering terjadi pertumpahan darah. Bu, betul? Jangan main-main sama hati yang terluka. Betul bu? Iya, makanya banyak bu pembantu melukai tuannya karena merentahnya bukan kayak merentah orang. Betul bu? Mentang-mentang pembantu, mentang-mentang hierarkinya berbeda. Ingat ibu sekalian, tutur kata yang indah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita orang beriman disuruh kita ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Maka katakan kalimat yang baik. Ibu teman kita udah dandan cakep banget ya Allah. Aji bagaimana gue cakep apa kagak? Lah lu mah pakai baju apa juga kagak ada pantesnya. Deh. Bu, puji aja siapa tahu abis ngaji ditraktir bu. Bilang aja Masya Allah sedep banget kayak sayur asam komplit. Masya Allah ibu. Memuji seseorang itu yang wajar boleh ibu. Daripada melukai hatinya. Kenapa? Karena kata-kata yang indah ibu bisa menautkan jiwa ibu. Al-Quran memerintahkan kita kalau berkata tadi kaulan sadida. Di ayat lain kaulan karima. Ada juga ayat yang berbunyi kaulan layyina. Kaulan baligha. Masya Allah indah ibu. Bu, pemirsa banyak orang jatuh cinta sama pilihan hatinya. Bukankah karena kata-kata? Dulu ibu masih ingat gak rayuan bapak gara-gara kata-kata? Mam, engkau laksana bulan. Sekarang bulannya sudah gerhana. Kenapa? Karena sebuah kata bisa memikat jiwa ibu. Kalau sekarang yang penting bukan bulan, tapi tiap bulan lancar. Betul. Ibu, dari sini kenapa ibu? Orang muslim, kaum muslimin wal muslimat di dalam surah Al-Hujurat ini. Jaga adab terhadap Allah, jaga adab terhadap Rasul, jaga adab terhadap kaum muslimin dan muslimat. Juga jaga adab terhadap sesama manusia. Kenapa ibu? Karena hati kalau sudah terluka sulit untuk cari obatnya. Kalau lisan itu melukai hati ibu nyari obat kemana? Nyari dari ibu ke apotek. Ada apa bu? Saya mau mengobati luka batin saya. Mau datang kemana ibu? Kalau yang luka kaki kita ibu kita bisa cari obat-obatan yang bisa mengobati. Tapi ketika hati yang luka karena sebuah perkataan enggak buru-buru akan hilang. Betul ibu? Kenapa? Karena memang sejak kecil kita tidak pernah diajar untuk melupakan. Betul. Sampai sekarang aja kita masih ingat banget salahnya suami. Betul bu? Sampai suaminya kesel. Mama kalau saya punya salah ya Allah disimpan. Iyalah bah, bukankah udah dimaafkan? Maafin bisa pak, tapi melupakan sangat sulit sekali. Kenapa artinya ibu? Ridha birridha ibu sekalian. Sebelum semuanya terukir di dalam batin yang tersakiti. Ayo bersama-sama berkatalah yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Bunda Yati. Jadi kata-kata itu bisa menyakiti hati dan melukai ya Bunda ya.
Apalagi media sosial sekarang nih, salah komen kadang kita Ya, jadi menyakiti hati orang. Iya, komen bisa ya, mempertanggungjawabkannya kagak bisa. Nah, Habis komen itu. dia ngilang. Habis komen dia ngilang ya. Baik, mudah-mudahan kita terjaga ya Bu ya dari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Bunda. Dan kita akan lanjutkan ini akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang lainnya. Saya mau tanya dulu nih, Ustazah nanti akan menyampaikan tema apa? Mengatasi perundungan dengan kasih sayang. Wah, mengatasi perundungan dengan kasih sayang. Kalau Abi, apa Abi temanya? Ini rada serem nih Mas Udi. Apa itu? Jadi makan terancam ampi ke Mega Mendung. Cakep. Ancaman buat para perundung. Wah, ada ancamannya Itu Abi ya. kerancam apa sih Bi? Kerancam. Itu ntar Umi di Bogor saya Oh kasih iya, dia. makanan Bogor. Masya Allah, Iya. ya. Kita akan dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tapi sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.